Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun teman-teman semua nonton video ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Khaira Iwali, biasa dipanggil Ain. Saat ini status saya sebagai mahasiswi di Universitas Gunawarma di jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang bertemakan perkembangan dan pengaruh digital citizenship terhadap kesehatan mental pada kalangan remaja, yang dimana ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Pak Haris Anggara Gultom selaku dosen dari mata kuliah Digital Citizenship. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 poin penting. Yang pertama ada pengertian dan sejarah singkat Digital Citizenship. Yang kedua ada penggunaan teknologi di dunia digital pada kalangan remaja. Yang ketiga ada penggunaan teknologi. Yang ketiga ada permasalahan yang dialami oleh remaja terhadap kesehatan mentalnya. Yang keempat, ada tantangan dan solusi yang diharapkan. Yang kelima, contoh kasus permasalahannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan yang dinamis terhadap perilaku dan komunikasi individu, di mana keberadaannya menggantikan fungsi surat, telepon, dan komunikasi langsung tatap muka dengan menciptakan jejaring komunikasi antar individu melalui perangkat software yang diinstalkan pada peralatan elektronik seperti komputer atau ponsel pribadi. Melalui media sosial, para pengguna dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman, public figure, bahkan sampai pejabat pemerintahan sekalipun. Para pengguna media sosial biasanya disebut netizen, dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi dari berbagai sumber dan berkomunikasi dengan semua orang dari berbagai belahan dunia. Menurut laporan Digital 2021, The Latest Insights into the Stage of Digital yang diterbitkan pada 11 Februari 2021 oleh perusahaan media Inggris, dinyatakan bahwa dari total populasi Indonesia yang berjumlah 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya itu mencapai 170 juta, yang artinya jumlah pengguna sosial media di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Yang kedua adalah poin pengertian dan sejarah singkat digital citizenship. Konsep digital citizenship muncul seiring dengan semakin dahsyatnya perkembangan teknologi informasi dan internet yang ditopang dengan kehadiran berbagai situs jejaring, baik dalam bentuk makroblog maupun mikroblog. Digital citizenship berhubungan dengan kemampuan mengelola dan memonitor perilaku dalam menggunakan teknologi yang di dalamnya terkandung keamanan, etika, norma, dan budaya. Digital citizenship juga bisa diibaratkan sebagai panduan arah, batasan, dan juga rasa tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Tanpa adanya ilmu digital citizenship, maka kejahatan digital seperti online bullying, penyalahgunaan data pribadi, hingga penyebaran berita tidak benar akan semakin marak terjadi. Poin ketiga, penggunaan teknologi di dunia digital pada kalangan remaja. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sosial hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan remaja. Media sosial bagi para remaja merupakan hal yang penting, tidak hanya sebagai tempat memperoleh informasi yang menarik, tetapi juga sudah menjadi gaya hidup. Di satu sisi, keberadaan media sosial merupakan salah satu wadah yang dapat membantu menemukan identitas diri, mengembangkan keterampilan komunikasi, berteman, mengejar minat dan bakat, dan berbagi pemikiran juga ide. Namun, di sisi lain, media sosial memiliki dampak negatif pada remaja, termasuk resiko penyakit mental. Banyak remaja yang terlarut dalam media sosial sehingga menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Padahal tujuan keberadaan media sosial adalah untuk membuat manusia bersosial. Namun kini media sosial telah bermetamorfosis menjadi media asosial. Berdasarkan riset situs Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Reports 2020 yang dirilis akhir Januari lalu. Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara yang paling lama mengakses internet. Rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 26 menit per harinya. Remaja cenderung menggunakan media sosial saat ada waktu luang, merasa tidak ada kerjaan, atau sekedar menunggu sesuatu. Terlebih dari itu, hampir 70% dari mereka menggunakan media sosial secara berlebihan. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk memantau media sosial, mulai dari Instagram, lalu pindah ke Twitter, lalu buka TikTok, dan lain-lain. Aktivitas tersebut telah menjadi kebiasaan baru di era milenial saat ini. Kebiasaan baru ini menyebabkan munculnya rasa kehilangan ketika handphone lupa dibawa kemana-mana. Seseorang cenderung akan merasa aneh ketika tidak memegang handphone atau tidak berselancar di media sosial.
Apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali remaja yang melampiaskan rasa bosan atau rasa jenuhnya ke media sosial, seperti melihat postingan orang lain, atau memposting atau mempost video diri sendiri sebagai hiburan untuk dirinya. Media sosial memang terbukti menyebabkan kecanduan. Kegiatan ketika seseorang segera membuka media sosial di smartphone adalah proses kecanduan tahap awal. Tahap selanjutnya adalah ketika seseorang merasa cemas, menunggu balasan pesan, atau harapan pesan dari seseorang yang membuat ia menjadi cemas. Menurut sebuah survei, sejak munculnya media sosial telah membuat seseorang mengecek ponsel rata-rata 28 kali. Kecanduan media sosial, kecintaan yang teramat berlebihan kepada media sosial dapat melupakan prioritas seseorang kepada lingkungan sekitar. Kecanduan terhadap media sosial tersebut memberikan efek buruk bagi kesehatan mental. Kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidupnya. Melihat foto atau video yang diunggah oleh seseorang secara tidak langsung dapat mempengaruhi diri kita. Pengaruh tersebut berkenan dengan harga diri dan penilaian terhadap diri sendiri. Ketika seseorang membandingkan suatu unggahan terhadap keadaan dirinya sendiri, dapat menimbulkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan mental. Poin keempat, permasalahan yang dialami oleh remaja terhadap kesehatan mentalnya. Persoalan nyata yang berkaitan dengan masalah kesehatan mental yang sering muncul dari media sosial antara lain, ada yang pertama, tidak percaya diri. Saat menghabiskan banyak waktu di media sosial, seseorang biasanya akan memperhatikan beragam unggahan foto hingga kabar terbaru dari teman-teman yang mereka follow atau mereka ikuti. Melihat unggahan-unggahan foto yang indah tentang kehidupan pribadi seseorang lain di media sosial terkadang akan memunculkan rasa tidak percaya diri dan menganggap jika diri sendiri tidak lebih baik dari orang lain. Yang kedua, ada stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Semakin sering seseorang menggunakan media sosial, semakin menjauhkan kebahagiaan. Hal ini terjadi karena media sosial dapat memberikan seseorang efek tidak puas dalam hidupnya yang nyata, yang sedang dijalaninya. Karena semakin kesini, media sosial semakin menjadi ajang untuk pamer. Tak jarang, seseorang yang kena efek media sosial jadi sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Yang ketiga, cemas. Kecemasan yang disebabkan media sosial ditandai dengan perasaan gelisah, khawatir, susah tidur, dan berkonsentrasi karena terlalu terbayang-bayang dengan apa yang telah dilihatnya. Yang keempat, iri hati. Terlalu sering melihat kebahagiaan orang lain dapat menimbulkan rasa rendah diri sekaligus iri hati. Hal ini tentunya tidak baik bagi perkembangan remaja. Menggunakan media sosial haruslah diimbangi dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Harus bisa memilah dan memilih apa saja yang sekiranya dibutuhkan di media sosial, sehingga saat melihat media sosial justru kita akan merasa terinspirasi dan bahagia. Tak akan ada gunanya memiliki media sosial jika pada akhirnya kita hanya merasakan depresi, kecemasan, hingga rasa iri hati dan obsesi berlebihan karena akan buruk bagi kesehatan mental kita. Yang kelima, ada trauma. Remaja yang mengalami pelecehan seksual atau menyaksikan peristiwa traumatis di masa kecil beresiko lebih tinggi mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan ketika mereka dewasa. Tak hanya remaja, anak-anak dan orang dewasa juga demikian. Poin kelima, tantangan dan solusi yang diharapkan. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi kecanduan di media sosial, khususnya bagi remaja. Untuk mengatasi persoalan yang tadi, beberapa hal tadi seperti cemas, iri hati, dan lain, kita punya beberapa tips untuk mencegahnya atau mengatasinya. Yang pertama, ada offline sejenak dari media sosial. Alihkan penggunaan media sosial dengan memperbanyak sosialisasi kehidupan nyata, seperti dengan keluarga atau teman. Misalnya, liburan bersama keluarga, bersama teman, sahabat, dan lain-lain. Yang kedua, membuat batasan yang tegas untuk penggunaan media sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan alarm atau stopwatch untuk mengontrol penggunaan media sosial setiap harinya. Menurut para ahli, ketika seseorang sudah terbiasa membatasi waktu yang digunakan di media sosial, akan membuat kita bisa mengatur diri untuk tidak ketergantungan terhadap platform tersebut. Yang ketiga, cari kegiatan yang lebih bermanfaat. Semakin sibuk seseorang menghabiskan waktu di kegiatan lainnya seperti olahraga, kumpul bersama keluarga atau teman-teman, membuat kreativitas
membuat produktivitas, maka semakin tak ada waktu untuk terpaku kepada media sosial. Hal tersebut akan efektif untuk mengurangi intensitas berselancar di media sosial. Yang keempat, gunakan secara bijak atau secara cerdas. Sebelum melakukan sesuatu di media sosial, ada baiknya dipikirkan terlebih dahulu karena menggunakan media sosial dengan bijak akan mendatangkan berbagai macam manfaat. Yang kelima, mematikan notifikasi. Dengan mematikan notifikasi, seorang akan lebih fokus dalam melakukan sesuatu yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis gangguan mental. Sebelumnya, disclaimer, tolong jangan self-diagnose. Apabila teman-teman semua atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala yang akan saya bacakan nanti, yang akan saya jelaskan nanti, atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Oke? Jenis gangguan mental yang pertama ada bipolar. Bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif atau sangat terpuruk. Gangguan bipolar umumnya ditandai dengan perubahan emosi yang drastis seperti dari sangat bahagia menjadi sangat sedih, dari percaya diri menjadi pesimis, dari bersemangat sampai menjadi malas beraktivitas. Yang kedua ada Major Depressive Disorder atau MDD. Salah satu jenis depresi yang paling sering diagnosis adalah depresi major ini. Apa sih depresi major itu? Depresi major menurut Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder, MDD ini atau depresi major ini sering disebut juga sebagai depresi tipe klasik yang didefinisikan sebagai mood depresif yang berlangsung selama 2 minggu atau secara terus-menerus. Minimal 2 minggu. Gejala utama dari depresi ini termasuk perasaan sedih, perasaan putus asa, perasaan kehilangan minat dan gairah untuk melakukan hal-hal yang biasanya mereka senangi atau mereka gemari. Sampai kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, sulit tidur, dan tidak sedikit orang yang mengalami gangguan depresi major ini juga memiliki pemikiran untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Yang ketiga, ada anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Apa itu anxiety disorder? Memiliki rasa cemas adalah hal yang sangat wajar. Cemas saat mengerjakan ujian, cemas saat kehilangan barang, dan lain-lain. Namun, jika terlalu sering merasa cemas secara berlebihan dan tanpa adanya alasan yang kuat, kita atau teman-teman semua mungkin memiliki gangguan kecemasan atau dikenal juga sebagai anxiety disorder. Tentu saja, rasa cemas dan gangguan kecemasan adalah dua kondisi yang berbeda. Jika mengalami gangguan kecemasan, Anda akan merasa mudah khawatir terhadap berbagai hal, bahkan ketika Anda sedang dalam situasi normal. Dan banyak sekali jenis-jenis anxiety disorder ini. Ada agoraphobia, ada generalized anxiety disorder atau GAD, dan masih banyak lagi. Ada gangguan kecemasan sosial juga atau social anxiety disorder. Mungkin itu saja untuk pembahasan beberapa gangguan mental. Masih banyak lagi jenis-jenis gangguan mental tergantung dengan gejala-gejalanya. Reminder lagi untuk teman-teman semua yang lagi dengar ini untuk tidak mendiagnos diri sendiri ya. Jadi kalau kalian ngerasa ada gejala-gejala sama diri kalian, kayak oh iya aku sering cemas, oh iya aku sering merasa takut dan lain-lain, susah tidur, jangan langsung mendiagnos diri sendiri. Kalian harus pergi ke psikolog atau psikiater yang profesional untuk memastikan gangguan-gangguan tersebut. Poin selanjutnya yaitu contoh kasus yang terjadi. Pada Desember 2018, kasus cyberbullying atau perundungan kembali terjadi. Kali ini menimpa anak dari artis atau presenter Ussy Sulistyawati. Beberapa waktu lalu, ibu dari 4 anak ini sempat mengunggah foto bersama keluarganya di akun Instagram miliknya. Usai diunggah, foto tersebut justru mendapatkan komentar-komentar tidak sopan, tidak enak dari warganet yang ditujukan kepada anak perempuan Ussy. Warganet mengomentari perihal cara berbusana anak Ussy yang tidak dinilai sesuai usia, bahkan fisik anak Ussy. Pelaku perundungan kemudian dilaporkan Ussy ke polisi. Tidak sekali ini saja, anak tertua Ussy yang berinisial A ini juga sering terkena body shaming, hingga menyebabkan ia sempat tidak mau makan demi mendapatkan tubuh yang langsing. Dari contoh kasus tersebut dapat kita simpulkan bahaya media sosial terhadap gangguan mental pada remaja, bahkan pada orang dewasa juga anak-anak. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas hari ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan yang dinamis terhadap perilaku dan komunikasi individu, di mana keberadaannya menggantikan fungsi surat, telepon, dan komunikasi langsung secara tatap muka
dengan menciptakan jejaring komunikasi antar individu melalui perangkat software yang diinstalkan pada handphone atau komputer mereka. Maka dari itu, fungsi digital citizenship adalah sebagai panduan arah, batasan, dan juga rasa tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Tanpa adanya ilmu digital citizenship, maka kejahatan digital seperti online bullying, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran berita tidak benar atau hoax, hingga bullying seperti tadi akan semakin marak terjadi. Dampak yang ditimbulkan akibat cyberbullying adalah salah satu alasan terkuat mengapa permasalahan cyberbullying bukan masalah yang sepele. Memang tidak ada luka yang langsung terlihat secara jelas layaknya kekerasan atau perundungan biasa, tetapi sedikit banyaknya akan mempengaruhi kesehatan, khususnya kesehatan mental seseorang, atau topik kali ini yaitu kesehatan mental remaja. Karena sifat dari cyberbullying ini paling tidak melecehkan dan membuat kita menjadi bahan tertawaan, bahan olok-olok, dan merasa bodoh atau jelek. Tentunya itu tidak sesuai dengan perasaan bahwa diri itu dihormati dan dihargai oleh orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah diucapkan. Karena kebenaran hanya milik Tuhan, kesalahan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.